Habis itu sabunannya bener-bener yang pakai sapu tangan digosok. Ya mandi. Oh. Bebersih. Bosannya hilang? Belum. Apalagi bosan di dalam hubungan. Kalian bosan hidup tapi jangan sampai mengakhiri hidup ya. Nah, welcome back to the channel of Adela Wulandari. To the next video yang kalian tunggu-tunggu dan kalian cari setiap hari. Oke, kembali ke pertanyaan para netizen, Mbak. Seperti biasa, netizen selalu menitipkan pertanyaannya kepadaku dan aku akan menanyakan mewakili netizen karena aku adalah duta netizen. Gak enaknya adalah aku nggak ada persiapan, aku nggak ada research ya kalau kayak gini ya. Ini pertanyaan spontan yang menyebalkan ya. Betul, karena pertanyaannya memang spontan dan menembak, Mbak. Banyak orang-orang nih yang apa namanya ya, kalau lagi dalam hidupnya tuh mereka tuh lagi di dalam titik yang disebut dengan bosan, Mbak. Bukan bosan hidup sih, tapi kayak aduh aku ngapain ya gitu. Gitu loh. Apa yang Mbak lakukan, Mbak? Misalnya Mbak tuh lagi bosan. Kalau jujur, kalau aku lagi merasa bosan, kayak aku nggak tahu mau ngapain, biasanya aku akan mandi. Hah? Tapi mandinya mandi besar loh ya, bener-bener keramas, pakai conditioner, pakai hair mask, habis itu sabunannya bener-bener yang pakai sapu tangan digosok. Ya mandi. Oh. Bebersih. Bosannya hilang? Belum. Terus habis itu aku akan nyari film. Siapa tahu aku bisa terinspirasi dari film atau drama Korea yang aku tonton. Aku turun ke bawah mencari kalian untuk rasani orang. Oh iya. Kalau udah masih bosen juga, biasanya aku akan nge-review hidupku lagi. Ngobrol sama Marcel, kayak inget gak tau dulu kita waktu pacaran mungkin. Nostalgia, betul. Dulu waktu kita pacaran, tuh kita awalnya ngapain, kita kok bisa ketemu. Jadi akhirnya memercikan emosi, perasaan zaman dulu lagi. Ya kita nostalgia dengan perasaan-perasaan itu. Terus akhirnya membuat kita lama-lama bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Tapi namanya bosen itu nggak bisa dipungkiri yo. Semua manusia akan bosen pada waktunya. Ada yang bosan karena terlalu hektik, ada yang bosan karena hidupnya lempeng begitu aja rutinitasnya. Ada juga yang bosan karena terlalu nyaman, terlalu enak, hidupku kurang tegangan, kurang dikata-katain orang, kurang dapat masalah, kurang dikejar-kejar polisi. Karena kalau hamil gini tuh kadang suka pengen lagi ya, mau ini nggak boleh, mau itu dilarang, mau syuting pergi-pergi juga gampang capek, bener nggak? Bajunya juga susah, makanya apa? Kemarin lusa, berarti hari apa ya? Beberapa hari yang lalu kita habis ketemu orang, terus wah aku jarang dandan nih, akhirnya aku pakai Doc Mart kesayanganku. Karena mungkin aku excited ya ngobrolnya gitu, duduknya tuh di ini guys, apa iki jenenge semen. Bu, atos wis ra ono bantalane. Itu tuh bukan dudukan, Mbak. Itu apa? Pagar taman, Mbak. Itu di rumah gubernur, guys. Itu aku duduk di situ ngobrol cak wen-wen berdiri, kaki nih duduknya tuh rapet, kadang nyilangin kaki. Lumayan lama ya, sampai Mas Hawi tuh berulang kali nanyain, "Mbak, enak Mbak duduknya, Mbak mau duduk di sini, Mbak mau di mobil dulu, Mbak mau ini." Marcel sampai nanyain, "Sayang mau susu dulu, mau teh, mau ini, mau tiduran dulu di mobil." Padahal akunya nggak kerasa karena mungkin excited ya. Aku masih ditanyain, sayang capek nggak? Enggak. Kakinya sakit nggak? Enggak. Pegel nggak boyoknya? Enggak. Tidur dong. Bangun tidur. Badanku rasanya kok uang meriang, pilek. Rasanya kayak badannya panas, kayak perih. Kalau aku meriang tuh ininya kayak agak perih gitu loh, disenggol kulitnya. Badannya nggak enak, pegel semua, sakit, mau gerak, mau pindah posisi miring kok nggak enak. Ternyata aku kecapean. Aku takut menjadi ibu yang egois gitu loh untuk mengatasi kebosananku. Jadi pintar-pintarnya kalian dalam hidup untuk stress release. Siapa tahu kalian bosan itu karena kalian terlalu stres. Mamahku, mungkin pas papaku meninggal dia stres ya, bingung mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain lagi, teman tidurnya udah nggak ada, teman ngobrolnya nggak ada, yang diopening nggak ada, yang biasanya marahin dia nggak ada, yang biasanya diomelin juga nggak ada. Akhirnya apa? Dia mencari kesibukan lain, nelponin anaknya. Mau belanja apa? Nggak apa-apa, belanja di sini aja, nanti mamah kirim. Kayaknya beli kulkas baru ya, Dek. Nanti kulkas yang lama dijual aja.
Tapi untungnya mamahku tuh manajemen stresnya bagus. Dan itu nurun ke anak-anaknya dengan manajemen stres masing-masing. Yang nomor 1 gimana, nomor 2 gimana, nomor terakhir gimana, itu beda-beda semua, nggak ada yang sama. Tiap-tiap orang itu harus punya manajemen stres. Pokoknya kalian harus pintar mengelola stres itu sendiri. Jadi jangan sampai burn out. Cara nyarinya gimana, Mbak? Cara nyari untuk mengelola kebosanan dalam Coba hidup? semuanya. Kalau cowok-cowok larinya ke cewek. Spa, pijet, roge-roge. Kalau cewek biasanya yang sering kita sebut nakal, bebas, itu karena figur ayahnya nggak ada. Nggak adanya figur ayah di anak, itu bukan berarti ayahnya meninggal sejak dini, enggak. Tapi mungkin ayahnya tidak berperan aktif dalam tumbuh kembangnya. Itu akhirnya menjadikan anak itu haus akan perhatian, mudah di... Cuci otak. Karena abis ini aku punya anak, jadi kayaknya cocok kalau kita bahas parenting abis ini ya. Nanti kamu mau gimana parentingnya? Anu ya, otoriter, tentara. Enggak, bercanda. Katanya anak di dalam kandungan umur 6 bulan, mau 24 minggu tuh udah bisa diajak ngobrol kan. Jadi sering tak gangguin guys, bangun. Azan bangun. Kadang sering tak gituin. Tadi dia bangun ternyata duduk gitu. Ketendang gitu ya, langsung ketendang. Dia udah mulai bisa nendangnya tuh bukan cuman gludak-gluduk. Nendangnya cuman gitu atau kena tangannya, aku nggak tahu itu kena apanya kan. Dia tuh bisa bergeraknya tuh kayak dorong sesuatu terus ditahan agak lama terus baru dilepas. Itu gak enak banget. Itu kayak ini apa? Tadi aku dimarahin Marcel karena perutku tak buat nyonggok pintu. Jadi kan kalau mobilnya agak miring gini kan pintunya suka nutup sendiri toh. Terus tak songgok pakai perut. Terus habis itu tak lepas pakai perut gitu. Sebenarnya kok anaknya digituin sih, kata Marcel gitu. Teman-teman, jadi kalau kalian bosan di dalam hidup, bosan itu manusiawi kok. Apalagi bosan di dalam hubungan, kalian bosan hidup, tapi jangan sampai mengakhiri hidup ya, karena banyak yang mau hidup tapi kalian dikasih hidup cuma-cuma mengakhiri gitu aja. Kalau kalian bosan ya cari kegiatan baru. Sesimpel kalian mengganti parfum, wangi sabun, wangi shampoo, wangi hand sanitizer, mungkin kalian, pokoknya sesuatu hal yang kalian pakai secara terus-menerus, kalian ganti deh. Ya, pewangi ruangan. Terus kalau misalnya agak ekstrim lagi, mungkin desain interior kamarmu diganti. Kayak peletakan yang tadinya lemariku di dekat pintu, sekarang tak rubah jadi nutupi pintu gitu. Nggak bisa masuk. Carilah tegangan, namanya manusia itu nyari tegangan. Lebih ekstrim lagi, ganti warna cat kamar. Lebih ekstrim lagi, ganti rumah. Enggak ya, itu susah ya kalau itu ya. Mungkin kalau nek wong sugih bosen, mungkin nyawer kayak apa kayak. Bosen kalian ke pos satpam kongko mbek bapak-bapak ceritane lucu-lucu. Ya ono sing perkutute ditawa wong, beraksi ditawa jebule dipangan ulo. Ada cerita bapak-bapak kayak gitu tuh. Masih bosen juga, gue jenenge ora bersyukur. Gitu aja konten kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. See you next video. Bye.